Ketemu kembali teman-teman bersama kami Media Arsitekta. Kali ini kita akan membahas tentang 4 macam bentuk talang baja yang sering diterapkan pada sebuah konstruksi atap. Bentuknya seperti ini teman-teman. Model nomor 1 yaitu berbentuk datar atau sering disebut dengan talang datar atau talang rata. Kemudian yang model 2 hampir sama dengan model nomor 1 ini. Hanya saja penampang talang dibikin sedikit miring ke depan, yaitu maksimal 5% kemiringannya. Ini kita sebut ini talang miring satu sisi. Jadi antara talang datar dan talang miring ini ada plus minusnya teman-teman. Kemudian yang model ketiga ini adalah talang dengan penampang yang miring sisi kanan dan sisi kiri, miring ke tengah. Ini menandakan bahwa pemasangan talang ini umumnya dilakukan di antara dua buah bangunan atau sering disebut dengan talang tengah. Hanya saja penampang bentuk talangnya miring dibikin seperti ini teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu model talang bulat. Nah, pada prinsipnya ini sama dengan model talang yang ketiga ini, yaitu umumnya diterapkan untuk menghubungkan dua buah atap bangunan yang berbeda. Jadi ada talang tengah di antaranya. Hanya saja ini bentuknya bulat. Talang datar ini biasanya diterapkan untuk bangunan bentangan kecil. Mengapa dibikin datar seperti ini? Ini sebenarnya untuk alasan memudahkan pengerjaan rangka talang sendiri nih teman-teman. Jadi tidak perlu dibikin miring karena dianggap bahwa air yang akan ditampung di sini cukup sedikit dan tidak mungkin tumpah keluar. Kemudian untuk alasan pemasangan talang dengan bentuk miring seperti ini adalah ini menandakan bahwa volume air yang ditampung pada talang ini cukup besar dan ini dibikin miring supaya air cepat mengalir ke talang vertikal yang biasanya dipasang ke bawah seperti ini teman-teman. Nah ini menandakan bahwa uh, talang seperti ini umumnya diterapkan pada bangunan bentangan lebar seperti pabrik. Misalnya bentangan 30 ke atas, 30 meter lebih. Sementara talang tengah ini teman-teman, seperti ini pemasangannya biasanya diterapkan di antara dua bidang atap yang berbeda. Nah, di sini talangnya dipasang persis di atas tiang kolom tengah ini dengan bentuk ini teman-teman. Bentuk seperti ini, miring ke tengah. Nah, posisi di tengah ini biasanya itu adalah posisi talang vertikal atau talang pralaun. Mengapa dibikin miring? Supaya air yang ditampung di talang ini cepat mengalir ke bawah. Sementara untuk model talang bulat ini, pada dasarnya ini jarang diterapkan untuk konstruksi gudang seperti ini teman-teman. Atau ini konstruksi gudang yang besar. Talang bulat seperti ini umumnya diterapkan untuk menampilkan arsitekturnya. Jadi umum diterapkan di antara bangunan selasar atau kanopi. Jadi dengan bentuk bulan seperti ini, bentuk rangka atap itu dianggap eksotis atau lebih menarik. Seperti itu teman-teman. Jadi bentuknya pun berbeda-beda seperti ini. Pada dasarnya rangka talang itu yang paling ideal adalah menggunakan besi siku. Besi siku ya teman-teman. Semua harusnya menggunakan besi siku. Mengapa besi siku? Karena lebih kokoh dan join besi siku itu dengan gording akan lebih rigid atau lebih pas. Memang ada beberapa aplikator konstruksi baja menerapkan rangka talang itu dengan menggunakan besi strip flat, tapi itu tidak kami sarankan karena rawan tidak kuat lah dan sering mengakibatkan talang itu berbelok-belok atau
tidak lurus. Jadi yang paling ideal itu menggunakan besi siku ukuran 40 kali 40 atau 50 kali 50. Pada prinsipnya semakin besar ukuran talang, maka Anda harus memakai rangka talang yang lebih besar dan jarak pasangnya juga harus lebih rapat. Semakin rapat akan semakin bagus.